Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Nugroho Setiawan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang. Saya akan menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Radiografik Teknik Toraks, Abdomen, and Cranium. Mata kuliah ini diajarkan pada Prodi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan dengan kode mata kuliah TRST.2.02. Dan mata kuliah ini diajarkan pada semester 2 dengan bobot 4 SKS yang terdiri atas 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Yang menjadi dosen pengampu adalah Ibu Tartini, Bapak Nanang Sulaksono, Bapak Bagus Dwiandoko, saya sendiri Agung Nugroho Setiawan, Bapak Andri Nino Kurniawan, Bapak Dimas Prakoso, dan Ibu Ana Septiana. Mata kuliah ini akan mendapatkan capaian pembelajaran lulusan berupa mahasiswa yang mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang teknologi radiologi pencitraan. Yang kedua, mahasiswa juga mampu menunjukkan kinerja sebagai radiografer ahli di bidang radiologi pencitraan secara mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap bidang pelayanan radiologi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, serta mampu mengelola pembelajaran teknologi radiologi secara mandiri. Yang keempat, mahasiswa juga diharapkan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data pengelolaan radiologi pencitraan yang ditanggung-jawabi untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi atas hasil pengolahan citra radiologi diagnostik. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan informasi anatomis berbasis data digital. Dan yang terakhir, mampu mengidentifikasi patofisiologi dan penerapannya dalam digital radiografi, konvensional, CT, dan MRI dasar. Mata kuliah ini mendapatkan capaian pelajaran mata kuliah berupa mampu melaksanakan teknik radiografi rangka tubuh pada manusia serta sistem organ di dalamnya dengan memilih proyeksi pemeriksaan, faktor eksposi, pesawat sinar X, alat bantu, dan bahan kontras yang sesuai dengan menganalisis indikasi pemeriksaan, kondisi fisik dan psikologis pasien, serta mempertimbangkan proteksi radiasi untuk menghasilkan radiografi yang sesuai dengan kriteria radiografi untuk mendukung penegakan diagnosis. Secara singkat, mata kuliah ini kami deskripsikan dengan membahas terminologi dan prinsip-prinsip dasar teknik radiografi, prosedur pemeriksaan radiografi di daerah kepala, sinus paranasal, orbita, mastoid, sternum, coste, abdomen, mandibula, temporomandibular joint, basis krani, nasal, gigi keliki, panoramik, cepalometri, faring, laring, serta trakea. Jadi, mata kuliah ini akan memberikan pelajaran kepada mahasiswa kepada organ-organ tersebut, di mana organ ini adalah yang termasuk penting maupun yang sering dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Ada 14 tatap muka yang direncanakan, di mana pada masing-masing tatap muka akan diuraikan menurut kemampuan akhir yang diharapkan, bahan kajian atau materi ajar, metode pembelajaran dan waktu, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria penilaian dan indikator, serta bobot nilai masing-masing. Pada pertemuan pertama akan disampaikan pemaparan learning kontrak yang dilakukan dengan penulisan bahasa Inggris, karena mata kuliah ini termasuk mata kuliah kalian, di mana kebijakan dari prodi kami untuk mata kuliah kalian ada yang disampaikan dengan bahasa Inggris, minimal dengan dokumen berupa materi pembelajaran, learning contract, maupun dokumen serta media pembelajaran lainnya yang diharapkan mampu membawa mahasiswa untuk memiliki kemampuan yang cukup dalam berbahasa Inggris sehingga dapat mencapai misi jurusan kami untuk berakreditasi internasional di tahun 2025. Kemudian pada masing-masing tatap muka akan dirinci dengan sesuai dengan skema pada RPS ini, dan pada tatap muka yang akan kami ampu adalah pada tatap muka pada minggu ke-9, di mana materi yang akan kami sampaikan adalah terkait tentang pemeriksaan radiografi pada mandibula. Nah, pada pemeriksaan ini
Atau pada topik ini, mahasiswa diharapkan mampu memilih proyeksi radiografi, kemudian posisi pasien, posisi objek yang sesuai, indikasi dan kontraindikasi dari pemeriksaan radiografi mandibula. Kemudian secara praktek, mahasiswa juga mampu melakukan proyeksi radiografi tersebut dengan simulasi di laboratorium, menetapkan posisi, indikasi, kontraindikasi dari pemeriksaan radiografi mandibula. Yang menjadi bahan kajian tentu saja adalah prosedur pemeriksaan radiografi dan teknik positioning pada pemeriksaan radiografi mandibula. Untuk waktu dan metodenya ada 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Kemudian untuk pengalaman pembelajaran mahasiswa, diharapkan mahasiswa mampu merangkum materi tentang proyeksi radiografi, posisi radiografi, indikasi pemeriksaan, dan kontraindikasi pemeriksaan radiografi mandibula. Serta mahasiswa diharapkan berpartisipasi aktif dalam perkuliahan dengan menyajikan rangkuman dalam bentuk presentasi. Jadi mahasiswa akan diminta menyampaikan presentasi, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi dan pendalaman materi dengan dosen. Untuk praktek, mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan di laboratorium dengan simulasi dengan teman maupun dengan eksposi dengan Phantom, serta di sini dapat mendemonstrasikan bagaimana posisi pasien, bagaimana indikasi dan kontraindikasi pada pemeriksaan radiografi mandibula. Untuk kriteria penilaian yang menjadi indikator adalah mahasiswa. Kita akan menilai secara teori dan praktek. Untuk teorinya, kita dapat melihat kemampuan mahasiswa dalam memahami anatomi, kontraindikasi dan indikasi, bagaimana teknik pemeriksaan, serta kriteria pemeriksaan radiografi mandibula. Untuk kemampuan praktek, mahasiswa diharapkan mampu dalam mensimulasikan, dan kita akan menilai bagaimana mereka mendemonstrasikan dan membuat radiograf dengan Phantom, serta mengevaluasi radiograf pada laboratorium radiografi. Untuk bobot penilaian, ada tugas atau kuis dengan bobot 3% dan laporan praktek 1%. Sehingga total akhir dalam satu semester, mahasiswa mendapatkan bobot penilaian dari teori maupun praktek dengan jumlah 100%. Untuk praktek 80% dengan laporan 20%, sedangkan untuk bobot teori 30% di UAS, 30% di UTS, dan sisanya adalah dari kegiatan tugas atau kuis pada masing-masing tatap muka. Kemudian untuk referensi, kami menggunakan referensi dari textbook yang bisa digunakan karena kami sudah memiliki dalam bentuk baik hard copy maupun soft copy. Kemudian untuk materi juga kami perkaya dengan hasil penelitian dari dosen, seperti penelitian Bapak Bagus Dwi Handoko tahun 2019, dan juga penelitian dari Ibu Dwi Romayanti dan tim, termasuk kami, yang memaparkan bagaimana penerapan exposure index yang tepat pada pemeriksaan radiografi, di mana materi ini kami ajarkan pada semester ini dan bisa digunakan untuk bahan praktek mahasiswa di laboratorium. RPS ini telah disiapkan oleh penanggung jawab mata kuliah, diperiksa oleh sekretaris jurusan, dan disahkan oleh ketua jurusan. Demikian pemaparan RPS dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Ya, alhamdulillah Mbak Jian, terima kasih. Udah 80-an ya. Udah pada absen ya tadi ya. Saya minta untuk absen di LD dulu biar nggak terlupa gitu. Udah hampir 1 tahun ya. Mestinya udah terbiasa lah kalau kuliah itu ya yang penting pertama absen dulu ya di LD ya. Karena memang itu yang menjadi rekor atau menjadi penanda kalau Anda sudah hadir di perkuliahan. Suara saya dengar jelas enggak nih? Halo? Jelas Bapak. Oh ya, makasih. Lagi di rumah karena WFH ya. Jadi seminggu ada 2 kali di
rumahkan gitu ya. Jadi saya dari rumah ini internetnya nggak pakai di kantor. Ya, jadi alhamdulillah untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua dari saya yaitu tentang pemeriksaan radiografi mandibula. Mungkin sudah ada yang siap juga untuk presentasi seperti biasa. Strateginya kita nanti ada 5 ya, ada 5 strategi yang harus ya dilakukan seperti itu untuk menyikapi atau mengantisipasi dari pembelajaran daring untuk mata kuliah kalian ya. Karena kalau TR ini tidak dimodifikasi, sepertinya nanti akan loss gitu ya. Waktunya Anda habis 1 tahun memang berlalu. Mungkin secara nilai juga Anda akan dapat nilai mata kuliah, tapi secara kompetensi mungkin masih jauh ya dari yang diharapkan. Makanya di sini kita ada beberapa poin yang mungkin strategi bisa kita adaptasikan gitu ya dengan kondisi saat ini. Nanti silakan presentasi dari teman-teman Anda disimak gitu ya, bisa di-share juga di kelas untuk dipelajari. Lalu nanti kita akan diskusi dan sharing ya, ada beberapa penguatan mungkin yang akan saya sampaikan. Lalu kita bisa melihat video untuk memberikan gambaran lebih jelas lagi tentang seperti apa sih pemeriksaannya, meskipun ya singkat-singkat gitu ya. Kalau video mungkin di YouTube ada banyak dan mungkin relatif simpel ya karena hanya positioning saja. Tapi sebetulnya kan Anda harus bisa melatih ya. Yang nomor 4 ini harus melatih sejak awal bagaimana menerima atau memanggil pasien, kemudian bagaimana saat melakukan anamnesis, mengevaluasi keluhannya apakah sesuai dengan permintaan dan seterusnya sampai membuat positioning ya yang penting di sini. Karena waktu membuat positioning berarti Anda sudah harus tahu klinisnya apa, kemudian kalau Anda buat dengan proyeksi itu nanti gambarnya kira-kira akan seperti apa ya. Jadi sudah ada satu istilahnya satu alur gitu ya. Jadi nyambung ya dari permintaan, persiapan yang Anda lakukan, positioning sampai nanti hasilnya Anda evaluasi itu satu kesatuan ya. Jangan sampai nanti permintaannya foto torak tapi yang dibuat foto tengkorak gitu ya kan. Nah, ini beda ya. Atau foto metakarpal Anda bikinnya metatarsal, ini yang harus dihindari. Jadi harus tahu juga. Terakhir, berarti untuk menambah pemahaman, kita akan ukur melalui kuis nanti. Alhamdulillah sudah ada 2 kuis ya. Yang satu nanti terkait anatomi saja khusus ya secara online. Kemudian yang kedua nanti lewat Healthy setelah perkuliahan ini nanti jam 9.30 kita jadwalkan untuk Anda belajar atau Anda mengerjakan kuis itu ya. Kuis ya isinya ya apa yang kita diskusikan 2 jam ke depan ini kira-kira itu yang ditanyakan pada kuis yang sudah saya siapkan di LT. Ya, jadi kalau melihat yang kemarin sih sebetulnya secara rata-rata mungkin sudah banyak yang menguasai teori gitu ya katakanlah. Tapi secara apa jumlah, saya kira memang masih ada beberapa mahasiswa yang mungkin teorinya juga masih belum begitu bagus gitu. Jadi mungkin pemahamannya masih kurang. Jadi di sini harapannya poin yang kelima ini latihan ini tidak hanya sekedar mengerjakan soal, tapi nanti juga bisa dilanjutkan dengan diskusi dengan teman ya. Mungkin temannya ada yang sudah berhasil gitu, nilainya sudah di atas 80, mungkin ada yang masih kurang ya, berarti bisa nanti yang masih kurang ini bisa belajar lah ya sama temannya ya. Mungkin kalau sama dosen sungkan atau mungkin kalau dengan di kelas gini, waktu di Zoom gini mungkin kurang kurang apa kurang bisa memahami. Tapi kalau ada teman yang mungkin sama-sama satu kos atau mungkin sudah di Semarang gitu ya, mungkin bisa sambil belajar lebih jauh lagi. Baik, mungkin yang pengantar dari saya ini dulu. Berikutnya silahkan dipresentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Agung Nugroho Setiawan, Sarjana Sains Terapan, Magister Terapan Imaging Diagnostik, dan teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait teknik radiografi mandibula.
Sebelum memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Sabrina Aisyah Kolbi sebagai moderator. Saya Abdul Hakim sebagai presentan. Saya Aiko Nur Saywai sebagai presentan. Saya Amanda Dintanama sebagai presentan. Saya Diviniza Bibi sebagai notulen. Saya Humayra Najmizati sebagai presentan. Saya Kalmalatus Sadia Astiro sebagai presentan. Saya Muhammad Umar Faruk Ali sebagai presentan. Saya Nafla Juliana Dewi Bawa sebagai presentan. Saya Nur Trianingsih sebagai presentan. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Kepada presentan dipersilakan untuk menyampaikan materi. Teknik radiografi dari mandibula. Yang pertama itu ada anatomi mandibula. Tulang mandibula merupakan tulang yang terbesar pada wajah, disebut juga dengan tulang rahang bawah. Tulang mandibula terdiri dari dua bagian utama. Pada bagian anterior terdiri dari bodi, dan pada bagian superior terdiri dari ramus. Bagian anterior terdapat symphysis of mandible atau mental foramen. Ramusnya berbentuk seperti huruf O. Terdapat tonjolan pada sisi anterior yang disebut dengan coronoid process. Letaknya di bawah tulang zygomatikum dan sebagai perlekatan otot. Terdapat juga tonjolan pada bagian posterior yang dinamakan dengan condyloid process. Terdiri dari head dan neck atau kolum. Bersendi dengan tulang temporal, TM fossa, membentuk temporomandibular joint. Next. Ini adalah landmark dari tulang wajah. Pada anterior, landmark ini digunakan untuk memposisikan pasien. Pada bagian anterior terdapat glabella, interpupillary line, inner canthus, nasion, acanthion, mental point, outer canthus, infraorbital margin, dan angle of mandible atau sudut dari mandibula. Pada lateral landmark terdapat EAM atau external acoustic meatus atau disebut juga dengan lubang telinga luar. Terdapat garis yang menghubungkan antara EAM dengan glabella disebut dengan glabellomeatal line atau GML. Kemudian terdapat garis yang menghubungkan antara EAM dengan outer canthus disebut juga dengan OML atau orbitomeatal line. Garis yang menghubungkan antara EAM dengan infraorbital margin disebut juga dengan infraorbitomeatal line atau IOML. Garis yang menghubungkan antara EAM dengan acanthion disebut juga dengan acantiomeatal line atau AML. Yang terakhir itu ada garis yang menghubungkan antara EAM dengan mental point disebut juga dengan MML atau mentomeatal line. Next. Kemudian ada persiapan pasien. Persiapan pasien untuk prosedur mandibula membutuhkan pemindahan artefak dari anatomi yang diinginkan, seperti melepaskan kalung, kerah pakaian, anting-anting, dan lain sebagainya. Kemudian, amankan semua barang milik pasien pada tempat yang ditentukan. Alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan adalah pesawat sinar X, marker, film, kaset, dan perisagonal. Next. Baik, masuk pada pembahasan koreksi pada mandibula. Yang pertama, aksiolateral atau aksiolateral oblik proyeksi. Proyeksi oblik aksiolateral atau disebut juga dengan aksiolateral. Indikasi klinis yaitu ada fraktur dan proses neoplastik atau inflamasi mandibula. Adapun indikasi klinis lainnya ketika kita memeriksa kedua sisi mandibula ataupun membandingkan antara keduanya. Oke, silakan tanya jawab dulu aja sebelum kita lanjut ke diskusi. Silakan Pak Moderator dipandu. Karena kemarin belum ada yang tanya ya. Kalau yang sekarang berarti wajib tanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa on mic atau melalui ruang chat Zoom.
Mas Akmal, halo. Ya, Bapak. Izin memaparkan pertanyaan. Teman-teman izin bertanya, hal apa yang tidak boleh dilakukan bila memposisikan pasien yang trauma? Dan juga bagaimana cara menanganinya dengan benar? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nafla Juliana Dewibawa. Izin menjawab pertanyaan dari Akmal Dwi Fahrani. Hal apa yang tidak boleh dilakukan memposisikan pasien trauma? Bagaimana cara menanganinya dengan benar? Jadi apabila ada posisi pada pasien trauma, kita tidak boleh mengangkat bagian pada objek yang trauma tersebut. Semisalnya pada bagian kepala, kita akan memposisikan pasien, yaitu dengan menggunakan dua tangan dimasukkan ke bagian bawah punggung pasien atau bagian skapula dengan menggunakan dua tangan. Lalu apabila masih dengan menggunakan dua tangan secara perlahan, jangan mengangkat pada bagian yang traumanya. Setelah itu apabila masih keberatan bisa meminta bantuan teman atau rekan radiografer yang lain. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih, Bapak. Oke, makasih Mas Julian Nanda. Panggilannya siapa, Mas? Nanda, Bapak. Ya, makasih Mas Nanda. Oke, saya kembalikan dulu ke Mas Akmal. Ya, Bapak. Cukup jelas. Terima kasih, Bapak. Buat Mas Nanda, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain, nanti akan saya tambahkan penjelasannya nanti sekarang di slide saya. Yang berikutnya, ada lagi kah? Di chat ada lagi, silakan. Langsung aja, Mbak. Ya, nanti sekaligus saya jelaskan di sini yang terkait trauma. Pasien ini tidak perlu menggunakan grip ya, seperti di sini ya, teman-teman. Ini berarti kan kasusnya di IGD nih ya, kasus trauma. Ini pakai grip atau enggak nih? Enggak, Pak. Tidak, Enggak, Bapak. enggak Enggak, pakai Pak. ya. Benar mata. Ya, Bapak. Ini apa, Mbak? Itu body of mandibular, Pak. Nama lainnya? Corpus. Corpus. Oke. Nah, saya tahu ya. Data saya share PPT-nya mungkin udah baca. Kalau yang ini, Mbak? Ramus. Ramus. Oke. Dua bagian dari mandibula adalah ramus dan korpus. Tengah-tengahnya ada angulus ya. Dan tadi diatur ada proyeksi tertentu nanti sesuai dengan kemiringannya kita mau lihat apa ya. Jadi kalau di PA atau AP ini harapannya kita mau memperlihatkan dua sisi dari mandibula secara keseluruhan ya, kanan dan kiri ya. Jadi dulu kita akan lanjut ke video ya. Video ini mudah-mudahan sudah memberikan gambaran yang lebih jelas lagi ya, dan nanti mungkin juga akan ada pengaturan yang lebih detail dari proyeksi PA mandibula ya. Jadi kita pasiennya kooperatif, kita bisa minta dia berdiri, kita bikin dia membelakangi tabung, lalu kita atur agar ini OML-nya dia tegak lurus ke IR. To the OML is perpendicular to the mestinya juga mahasiswa di sini ada sesuatu yang dipahami terkait pemeriksaan mandibula. Oke, akan saya share atau mungkin sudah bisa dilihat di chat Zoom ya. Jadi kita bisa melatih atau Anda bisa latihan di sini ada radiografi PA dari mandibula, tinggal press play saja. Ada pertanyaan, oh ini seperti yang saya tanyakan tadi ke Mas Alzan ya, jadi fenomenal nih langsung muncul soalnya Mas Alzan. Simplicis mandibula yang mana? Yang ini ya Mas ya, tinggal dipilih aja dan seterusnya sampai 6 pertanyaan atau 6 kesempatan terjawab. Nanti dapat nilai berapa persen seperti biasa, tolong di chat Zoom ya sebagai report. Habis ini silakan Anda ke Healthy teman-teman. Ada soal yang mungkin lebih menantang bagi Anda gitu ya. Ada waktunya 30 menit.
ya. Habis ini 9.30 sampai jam 10. Silahkan dikerjakan soalnya dan karena ini di LT berarti silakan dijawab sebaik-baiknya. Nanti nilainya juga akan terreport sebagai nilai tugas gitu ya. Baik, saya akhiri. Selamat belajar, selamat mencoba soal ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mahasiswa mengerjakan kuis, maka kita akan bisa mengecek hasil pekerjaan dari mahasiswa. Melalui Healthy, kita akan dapat melihat jumlah 84 mahasiswa yang telah mengerjakan kuis atau tugas yang sudah kita atur. Kemudian di Healthy ini, kita dapat memanfaatkan fitur. Salah satunya adalah kita bisa menilai dan melihat sejauh mana respon mahasiswa atas materi yang sudah kita sampaikan. Bila kita lihat dari grade atau rentang nilai, dari 84 mahasiswa ini kita bisa melihat ternyata masih ada beberapa mahasiswa yang belum mencapai standar yang kita tetapkan. Misalkan dalam mata kuliah ini, untuk tugas atau kuis mungkin nilai minimal 70. Namun masih ada beberapa mahasiswa yang masih mendapatkan nilai di bawah standar. Itu juga sebaliknya, kita juga bisa mendapatkan data bahwa ternyata sudah ada beberapa mahasiswa, bahkan 3 orang diantaranya sudah mendapatkan nilai sempurna, nilai 100. Dan secara rata-rata di tugas ini cukup bagus, ada nilai 71,27. Kemudian kita juga bisa mendapatkan evaluasi dari butir-butir soal yang kita ujikan. Misalkan ada satu soal yang ternyata capaian mahasiswa mungkin masih sedikit, kita lihat, kita bisa mengevaluasi bahwa ternyata ada soal atau ada pertanyaan yang masih banyak dijawab salah oleh mahasiswa. Dengan demikian, maka soal ini bisa kita lakukan penguatan pada tatap muka praktek, atau nanti juga kita bisa sampaikan penjelasan pada tatap muka yang selanjutnya. Jadi sifatnya untuk memberikan respon dan memberikan perbaikan mahasiswa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Demikian, jadi dengan Healthy ini sangat membantu dalam melakukan asesmen pada mahasiswa dan memberikan respon balik kepada mahasiswa.